Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi nih di video aku yang kedua. Kita udah 1 minggu nggak ketemu, dan sekarang di video kedua aku kali ini aku mau kasih tahu nih ke kalian alat dan bahan apa aja yang aku akan gunakan dalam pembuatan si kumbul. Nah, sebenarnya di sini dibedain jadi dua, alat dan bahan yang aku gunain. Jadi ada alat dan bahan utama dan alat dan bahan tambahan. Nah, di sini aku akan kasih tahu alat dan bahan yang utamanya terlebih dahulu. Jadi kemungkinan besar di video aku selanjutnya nanti kalian akan menemukan alat dan bahan tambahan tersebut. Nah, daripada penasaran alat dan bahan apa aja nih yang bakal aku gunain dalam pembuatan si kumbul, kita langsung aja cek satu persatu. Nah, yang pertama itu aku punya ini teman-teman, ini tuh kertas brief card. Jadi setelah aku searching, setelah aku pelajarin cara pembuatan buku pop-up itu, dia menggunakan kertas tebal. Jadi tebalnya itu minimal ukuran 160 GSM, dan kebetulan brief card ini punya ukuran tebal tersebut, yaitu 160 GSM. Jadi ini mirip-mirip kertas HVS, namun dia itu rada tebal gitu teman-teman, kayak kertas-kertas buat sertifikat, buat kartu nama. Nah, itu kertas ini aku gunainnya itu nanti buat isi dari bukunya tersebut, dan misalnya ada gambar-gambar yang akan di print, yang akan ditambahkan dalam isi buku tersebut. Nah, di situ aku menggunakan ini. Ini masuk ke dalam alat dan bahan utama ya teman-teman, kertas brief cardnya. Selanjutnya ada lem. Ini juga masuk ke alat dan bahan yang utama. Aku di sini pakai lem ungu ini. Kenapa? Karena lem ungu ini dia lebih mudah digunakannya dan lebih efisien lah sama kertas. Kalau untuk lem stick itu dia juga sebenarnya mudah digunakan dan nggak kotor juga di tangan, tapi takutnya itu di sini kan jenis kertasnya kertas tebal, jadi dia takutnya nanti ketika dilem itu nggak menempel. Sedangkan untuk lem-lem cair atau lem putih gitu, itu takutnya juga kalau kita oles gitu kan kertasnya jadi basah dan itu bisa merusak kertasnya. Jadi aku lebih prefer pakai yang lem ungu ini. Kalau untuk lem tembak sendiri, dia kan lemnya bentuknya gel gitu dan dia kering. Takutnya kalau misalnya ditaruh di kertas, jadi dia lebih berat lemnya daripada kertasnya, jadi nanti bukunya itu nggak bisa pop up. Nah, ini alat dan bahan yang kedua. Selanjutnya itu ada alat tulis. Alat tulis ini penting ya teman-teman, buat kita ngukur-ngukur nantinya atau buat menggambar-gambar atau membuat sesuatu. Jadi di sini ada pulpen, pensil, penghapus, terus ada bisa juga pakai spidol, dan ada jangka. Kalau seandainya nanti kita mau buat lingkaran-lingkaran, nah itu bisa menggunakan jangka. Selanjutnya ada cutter, alat potong, bisa cutter atau gunting. Di sini aku pakainya cutter, tapi kemungkinan besar juga nanti aku bakal menggunakan gunting untuk menggunting kertas, karena kalau pakai cutter itu rada ribet. Kalau cutter biasa menggunakan buat nanti buat bikin apa ya namanya bikin rongga di kertasnya. Dan selanjutnya itu aku punya kardus. Jadi niatnya kardus ini aku gunain nanti untuk cover, dan kalau misalnya nggak ketebalan juga aku ngegunain buat sisi-sisi di halamannya gitu. Jadi pas dibuka, nah itu dia ada selipan kardusnya biar lebih kokoh aja. Terus ada juga namanya itu kertas jasmine, tapi belum sampai karena aku pesannya online. Nah, nanti insya Allah akan aku kasih tahu di video selanjutnya. Video-video selanjutnya mungkin nanti aku akan kasih tahu bentukan kertas jasmine itu gimana. Tapi kalau kalian tahu undangan pernikahan atau undangan
tangan itu. Nah biasanya itu kan kertasnya mengkilap, nah itu biasanya pakai kertas jasmine teman-teman. Jadi niatnya buat cover aku mau ngelapisin kertas jasmine sama kardus ini. Nah itu alat-alat dan bahan utamanya. Tadi ada kertas berikat, alat tulis, lem, alat potong, dan kardus sama kertas jasmine. Nah selanjutnya itu ada alat dan bahan tambahan. Di sini aku alat dan bahan tambahannya itu baru ada. Yang pertama itu ada ini teman-teman, aku punya magnet sheet gitu. Jadi ini magnet tapi bentuknya lembaran dan bisa digunting, bisa dipotong. Ini nggak begitu tebal. Nah ini aku gunain nanti dalam isi dari buku pokok OP tersebut. Selanjutnya itu ada ini teman-teman, aku punya paper clip. Ini paper clip biasa yang bentuknya itu segitiga. Ini teman-teman bisa lihat. Nah ini juga aku gunain nanti buat isi daripada bukunya. Dan untuk alat dan bahan tambahnya baru ini yang aku gunain, dan kemungkinan besar nanti akan ada alat dan bahan tambahan di video selanjutnya atau di dalam proses pembuatan bukunya. Nah jadi itu alat dan bahan yang nantinya aku bakal gunain untuk pembuatan si kumbul ini. Kalau kalian penasaran nih teman-teman, akan ada apa aja sih di dalam isi buku tersebut, atau ada hal menarik apa sih yang ada nanti di dalam buku tersebut, jangan lupa buat kalian terus tonton video-video aku selanjutnya, karena di video-video selanjutnya itu nanti aku bakal ngejelasin tahapan proses pembuatan dari si kumbul ini. Nah itu aja yang bisa aku kasih tahu di video kedua kali ini. Cukup sekian dari saya untuk mengenalkan alat dan bahan yang akan saya gunakan nantinya. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.